Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, senang rasanya bisa menyapa kembali sahabat sekalian, pemirsa sekalian. Semoga sahabat dan pemirsa sekalian selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah pengetahuan warisan orang tua zaman dulu, sekaligus sebuah doa, yang mana pengetahuan kali ini adalah doa untuk melariskan tempat usaha atau pelarisan dagang, sekaligus menetralisir hawa-hawa negatif yang mungkin ada di tempat usaha kita. Banyak sekali faktor sebetulnya teman-teman ya, sahabat semuanya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam hal melariskan dagangan, dan makanya saya mencoba untuk mewadarkan atau membagikan sebuah pengetahuan warisan dari orang tua zaman dulu yang bahannya mudah didapat, simple, dan sekaligus panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan dengan melakukan hal yang akan saya jabarkan ini, jangan di skip ya teman-teman ya, agar mengerti, paham, dan tidak keliru dalam penerapannya nanti teman-teman ya. Bahan-bahan yang perlu atau yang kita gunakan, yang pertama kita memakai air hujan, atau bisa juga menggunakan air kelapa. Yang kedua, kita menggunakan garam kasar alias garam, kalau orang sini mengatakan garam grosok ya teman-teman ya. Mudah sekali kita mendapatkannya di pasar-pasar banyak. Dan yang ketiga, kita menggunakan daun pandan, rebusan air daun pandan. Dan selanjutnya kita menggunakan doa-doa, panjatan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan langsung ke pokok pembahasan kita. Ketiga bahan tadi kita campurkan teman-teman ya. Jadi air hujan, kalau tidak memungkinkan air hujan bisa menggunakan air kelapa. Lalu kita campur dengan garam kasar alias garam grosok, dan kita campur dengan 1 gayung saja air rebusan daun pandan ya teman-teman ya. Setelah itu, setelah semuanya tercampur, kita bacakan ayat ini teman-teman ya. Bisa kita itu dicampur dipakai timba atau pakai ember atau pakai apalah, sebuah tempat yang penting nyaman. Setelah itu kita bacakan ayat ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yamini katalkab ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wala yuflihus sahiru haitsu atta. Lalu sambung dengan ayat ini teman-teman ya. La tadzarni fardan wa anta khairul waridin. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yamini katalkab ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu atta. Ayat ini Al-Quran surat Toha ayat 69 teman-teman ya. Kita baca 11 kali. Lalu kita lanjutkan membaca La tadzarni fardan wa anta khairul waridin. Kita baca 21 kali ulangan. Setelah selesai, kita tiupkan di air kelapa
dicampur dengan air garam grosok atau air garam kasar, dicampur dengan air rebusan daun pandan nih teman-teman ya. Setelah itu penggunaannya teman-teman ya, buat ngepel di tempat usaha, atau bisa juga dibuat mengelap dinding atau etalase atau apalah di tempat usaha pada waktu kita sudah tutup malam hari teman-teman ya. Jadi ada kesempatan untuk meresap satu malam. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan pada waktu malam hari setelah kita tutup usaha kita, itu sudah kita mau pulang, itu kita pel tempat usaha kita dan kita siram-siramkan di tempat usaha kita, di depan tempat usaha kita, dengan harapan tempat usaha kita itu akan terlihat cerah teman-teman ya. Ya siapa tahu tempat usaha kita itu ada hawa-hawa negatif, kita juga tidak tahu. Makanya kita membaca ayat Toha, surat Toha ayat 69 ini adalah ayat untuk mencabut energi-energi negatif yang kemungkinan ada di tempat usaha kita. Dan kita memakai ayat la tadzani fardan wa anta khairu warijin sebanyak 21 kali ulangan. Sebetulnya doa ini la tadzani fardan wa anta khairul warijin ini adalah doa Nabi Zakaria untuk meminta keturunan, untuk meminta waris. Ini banyak tafsir ya teman-teman ya, karena kita meminta agar diwarisi sebuah usaha yang laris. Kita memintanya tetap kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam teman-teman ya. Dulu sedikit ceritain teman ya, dulu ayat ini la tadzani fardan wa anta khairu warijin, dulu saya pakai untuk penyerapan energi teman-teman ya, menyerap energi waktu saya itu mendalami sebuah saya suka mendalami ilmu-ilmu tenaga dalam, menyerap energi alam atau apa. Saya menggunakan ayat ini karena saya mendapatkan ijazahnya juga menggunakan ayat ini teman-teman ya. Jadi banyak versi sebetulnya, dan mudah-mudahan dalam saya jabarkan kali ini untuk pelarisan usaha, untuk membuka aura tempat usaha agar terlihat menyenangkan, menarik pembeli, agar kelihatan cerah tempat usaha kita, otomatis dengan harapan bahwa orang-orang yang melihat tempat usaha kita, melihat dagangan kita, akan tertarik untuk membeli, untuk datang ke tempat usaha kita. Dan semoga dengan harapan dan keyakinan yang kuat, syaratnya ini adalah sebuah keyakinan. Jangan pernah di dalam hati berucap tidak mungkin, karena Allah itu menurut prasangka hambanya teman-teman ya. Jadi perlu sebuah keyakinan yang kuat, formula yang kuat. Oh ya, ada tambahan lagi teman-teman ya. Bahan-bahan tadi kenapa harus pakai air hujan atau pakai air kelapa? Karena air ini adalah air yang suci, air yang langsung tidak tercampur apa-apa ya teman-teman ya. Kita menggunakan air yang suci, kita campur dengan garam grosok atau alias garam kasar yang dipercaya bisa menetralisir hawa negatif yang ada di suatu tempat gitu teman-teman ya. Dan kita campur dengan air pandan, air rebusan daun pandan teman-teman ya. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa daun pandan ini selain baunya harum, bisa dicampur untuk bahan masakan atau bahan kue. Ternyata daun pandan ini energinya, kalau yang bisa mengerti tentang energi silahkan dilihat auranya daun pandan ini seperti apa. Apabila mengerti, insya Allah akan sepaham dengan saya. Dan daun pandan ini selain harum juga mampu untuk membuka tabir yang tadinya sial, itu insya Allah bisa dinetralisir dengan air rebusan daun pandan ini. Penjabaran saya mohon maaf hanya sebatas itu saja teman-teman ya. Jadi gunakan dan perhatikan tata caranya tadi, dan
gunakan dengan keyakinan yang kuat, memohon izin dan ridho Allah agar kita diberikan atau diwariskan sebuah usaha yang laris, banyak pembeli, dan mendapatkan keuntungan yang besar dan mendapatkan keberkahan sekaligus keberuntungan untuk mencukupi segala kebutuhan dan keinginan-keinginan keluarga kita. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk para sahabat pemirsa sekalian. Cukup pemirsa dan sahabat sekalian like dan subscribe di video ini sebagai energi antara sebuah ilmu dengan si pemakainya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalam.